Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan sesi pembelajaran kita di dalam Injil Markus. Yang hari ini kita akan lanjutkannya di pasal yang ke-15, ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-41. Nah, perikop ini berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa kematian Yesus di atas kayu salib ini memunculkan kontroversi di berbagai kalangan. Ada yang mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu sebetulnya bukan Yesus, melainkan murid Yesus yang diserupakan sama seperti dia. Sedangkan Yesus sendiri telah diangkat oleh Allah naik ke surga. Ada juga pula yang mengatakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu memang pantas untuk diterimanya, oleh karena dia telah menghujat Allah dengan menyamakan dirinya setara dan sama seperti Allah. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di ayat yang ke-34, sebelum kematiannya di atas kayu salib, Yesus sendiri pernah berkata seperti ini, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ayat ini kalau kita pikir secara logika dari kacamata non-Kristen, maka kealahan Yesus akan menjadi masalah dan patut dipertanyakan di sana. Dan keyakinan kita kepada Allah yang Esa akan menjadi tidak jelas dan menjadi rancu. Benar? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemikiran yang seperti itu sebetulnya adalah pemikiran yang keliru, yang tidak memahami rencana besar Allah kepada manusia yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu kita bertanya, pemikiran yang benar, pemikiran yang seperti kehendak Allah itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama kita harus tahu bahwa semua keyakinan agama itu mengklaim bahwa semua manusia telah berdosa. Itu berarti tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di hadapan Allah. Dan kita tahu bersama bahwa akibat daripada dosa ini adalah hukuman dan murka Allah. Lalu, apa hubungannya antara dosa dan kematian Yesus di atas kayu salib? Disinilah sulit bagi kebanyakan orang untuk mengerti, apalagi menerima hubungan antara dosa dan kematian Yesus di atas kayu salib. Karena kebanyakan mempunyai konsep bahwa mereka bisa menghapus dosa mereka ataupun menghilangkan dosa mereka dengan kekuatan, upaya, dan usaha mereka sendiri. Hal itu adalah mustahil di hadapan Allah. Karena pada dasarnya manusia adalah manusia yang berdosa. Jadi sebaik apapun usaha manusia untuk menghapus dosanya, maka semuanya tidak berkenan kepada Allah. Maka semuanya tidak akan pernah diperhitungkan oleh Allah. Jadi mustahil manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan bisa menghapus dosanya sendiri dengan upaya dan kekuatannya sendiri. Untuk itulah manusia perlu dan membutuhkan juru selamat demi pengampunan dari Allah untuk supaya mereka bisa diterima dan diselamatkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itulah Yesus yang adalah inkarnasi adapun penjelmaan daripada Allah itu datang ke dunia hanya untuk mati. Dan kematiannya itu adalah untuk menggantikan manusia-manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum dan dimurkai oleh Allah. Itulah sebabnya sebelum kematiannya Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Padahal mereka adalah satu kesatuan hakikat yang tak terpisahkan di dalam keesaan Allah, yaitu mereka memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam keesaan Allah. Kenapa Allah Bapa meninggalkan anaknya yang bernama Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabnya adalah karena Allah Bapa adalah Allah yang Maha Kudus yang tidak bisa bersatu dengan dosa. Sedangkan Yesus Kristus yang pada awalnya adalah sama dengan Allah yang tidak berdosa, telah dibuatnya menjadi berdosa oleh karena
pelanggaran-pelanggaran manusia yang dia tanggung di dalam dirinya, sehingga dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menanggung seluruh dosa manusia di atas kayu salib yang seharusnya ditanggung oleh manusia itu sendiri, tapi Yesus sendirilah yang menggantikan itu semua. Sehingga barang siapa yang percaya kepada penebusan yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, maka dia akan diselamatkan dan tidak akan lagi menanggung hukuman dari Allah. Kenapa? Karena sudah selesai ditanggung oleh anak Allah yang bernama Yesus Kristus itu. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan hal ini? Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah percaya, teruslah bersyukur kepada Tuhan dan teruslah setia menjadi pengikut Yesus Kristus. Walaupun ada begitu banyak kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, tapi percayalah, kesulitan-kesulitan hidup itu tidak sebanding dengan pengharapan yang akan kita terima kelak bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mendengar kabar baik ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus, izinkan saya untuk memberitahukan kabar baik ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk mengambil langkah yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, karena keputusan ini akan mempengaruhi kehidupan kita di dalam kekekalan nanti. Apakah kita nanti akan diterima oleh Allah atau kita akan dibuang oleh Allah di dalam neraka nanti. Pilihan apa yang Bapak Ibu Saudara pilih? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu Saudara sekalian akan menerima pengampunan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian akan menerima keselamatan yang dijanjikan Tuhan di dalam kekekalan nanti. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Ya bagi Dia